Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Ratu Ismira Fathiah dari SMA N1 Pangalengan. Hari ini kita akan membahas mengenai gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Teori gelombang elektromagnetik dikemukakan melalui hipotesis Maxwell, kemudian percobaan Hertz. Kalau di hipotesis Maxwell, di sini dijelaskan apabila perubahan medan magnetik dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Gelombang elektromagnetik di sini adalah gabungan dari osilasi medan magnet dan medan listrik, termasuk ke dalam gelombang transversal. Perambatan gelombang elektromagnetik dapat dilihat dalam gambaran seperti ini. Di sini terlihat ada garis merah ini, gelombang ini yang merah menunjukkan dia medan listrik, sementara yang berwarna abu-abu ini adalah medan magnet, dan tanda panah garis yang berwarna hitam ini adalah arah rambatnya. Berdasarkan perambatan gelombang elektromagnetik, arah medan magnet dan arah medan listrik, keduanya tegak lurus satu sama lain, dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat. Cepat rambat gelombang elektromagnetik ini dipenuhi oleh persamaan C sama dengan 1 per akar mu 0 kalikan epsilon 0, di mana C adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik bernilai 2,98 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau biasa lebih dikenal kita ada pembulatan dalam nilai gelombang elektromagnetik ini, di cepat rambat gelombang elektromagnetik, sebesar 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian mu 0 ini adalah permeabilitas ruang hampa. Ini merupakan suatu konstanta yang bernilai 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Ini juga merupakan sebuah konstanta yang bernilai 8,85418 kali 10 pangkat min 12 Coulomb per Newton meter persegi. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik menurut Maxwell, ini ada 1, gelombang transversal, kemudian dia merupakan gabungan osilasi medan magnet dan medan listrik. Ketiga, medan magnet dan medan listrik memiliki harga maksimum dan minimum pada waktu dan tempat yang sama. Kemudian, cepat rambat gelombang bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Cepat rambat dipengaruhi oleh permeabilitas dan permitivitas ruang hampa. Tadi persamaannya sudah kita bahas sebelumnya, yaitu C sama dengan 1 per akar dari mu 0 dikalikan dengan epsilon 0. Kemudian yang berikutnya adalah arah rambat tidak dipengaruhi medan listrik dan medan magnet karena gelombang tidak bermuatan. Nah, berikutnya kita lihat percobaan Hertz. Hertz membangkitkan gelombang elektromagnetik melalui 2 elektroda bola yang diinduksikan. 2 elektroda bola yang diinduksikan tegangan sehingga menghasilkan percikan api. Jadi di sini percikan api yang dihasilkan transmitter berpindah ke receiver dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Berdasarkan Hertz, sifat gelombang elektromagnetik ini dapat kita lihat dia merupakan gelombang transversal, dapat merambat tanpa medium, cepat rambat dalam ruang hampa sama dengan cepat rambat di udara 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, arah rambat lurus, tidak dipengaruhi medan listrik dan medan magnet. Jadi ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Kemudian dapat mengalami refleksi atau pemantulan, dapat mengalami dispersi atau refraksi, yaitu pembiasan, dapat mengalami difraksi atau pelenturan, dapat mengalami interferensi atau perpaduan, dapat mengalami polarisasi, atau biasa dikenal dengan pengkutuban. Kita lanjut di sini, gelombang elektromagnetik ini memiliki spektrum. Hubungan frekuensi panjang gelombang dan cepat rambat gelombang ini dirumuskan dengan persamaan C sama dengan F kali lambda.
C ini adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon. F ini adalah frekuensi dengan satuan 1 per sekon atau hertz, dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Jadi, frekuensi dan panjang gelombang ini berbanding terbalik. Kemudian ada gelombang mikro. Ini adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi SHF atau super high frequency. Nah, jarak suatu benda yang dicari oleh radar ini dapat dirumuskan dengan S sama dengan C kali delta T per 2. S-nya adalah jarak benda, C-nya adalah cepat rambat gelombang, dan delta T-nya adalah selang waktu pengiriman pulsa. Lanjut kita berikutnya ada sinar inframerah. Sinar inframerah ini adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya merah dan dapat menembus benda yang tidak tembus pandang. Macam-macam sinar inframerah ini ada tergantung pada lambdanya ini. Inframerah ini dapat digunakan untuk sinar foto satelit dan luar angkasa. Lanjut, ada sinar tampak, ya, atau visible light. Ini adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata manusia berupa warna. Perbedaan warna pada sinar tampak diakibatkan oleh perbedaan panjang gelombang dan frekuensi. Spektrum warna cahaya ini berasal dari satu warna polikromatik, yaitu warna putih. Jadi, dari contohnya ini cahaya matahari yang biasa kita kenal sebagai cahaya alami, ini dikenal dengan cahaya polikromatik karena memiliki warna-warna lain. Ada biasa dikenal dengan Meiji-Kuhibinyu. Lanjut kita lihat ada sinar ultraviolet. Ini adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya ungu dan dihasilkan atom dan molekul dalam loncatan listrik. Sinar ultraviolet itu ada UVA, UVB, UVC, artinya dia memiliki panjang cahaya hitam, menengah, dan pendek. Contoh penggunaan sinar ultraviolet ini adalah cahaya matahari, itu sudah sangat jelas ya. Kemudian sterilisasi produk industri, pencitraan medis, alat pengecek uang. Jadi kita bisa mengetahui uang itu palsu atau tidak dengan menggunakan sinar ultraviolet. Lanjut di dunia medis ini dikenal ada sinar X atau X-ray, biasa digunakan pada ronsen. Ini adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari tumbukan elektron berkecepatan tinggi pada logam. Contohnya, penggunaan dari sinar X ini adalah pencitraan medis 3 dimensi. Ini salah satu gambarnya, bisa melihat ruang dalam tubuh kita. Kemudian pencitraan tulang dan rangka manusia, ada mamografi untuk pengecekan sel kanker payudara, dan lain-lainnya. Kemudian lanjut, ini yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma ini adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek, tapi memiliki frekuensi paling tinggi dan memiliki daya tembus paling kuat. Sinar gamma dihasilkan oleh inti atom radioaktif yang meluruh. Interaksi atmosfer dengan kosmik, petir. Nah, ini sinar gamma yang terpapar pada tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan DNA sel dan kematian sel. Dalam kesehariannya, penggunaan sinar gamma ini ada di pencitraan medis, sterilisasi makanan dan minuman kaleng, kemudian pembunuh sel kanker. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai gelombang elektromagnetik. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.